Selamat siang, seluruh peserta Zoominar Ahli Hama. Oke, cek-cek terlebih dahulu. Izin tim dan juga peserta semuanya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sebelum kita lebih jauh lagi gitu ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Mohon dibantu ya, teman-teman semua. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih terdengar dengan jelas ya. Oke, selamat siang semuanya. Ini sudah banyak yang masuk ya di Zoominar Ahli Hama di Jumat sore ini. Ya, siang sampai sore ini kita akan kembali belajar di Zoominar. Dan bersama dengan saya, kemarin bersama dengan Pak Robert gitu ya. Nah, minggu ini bersama dengan saya Indah. Salam kenal bagi yang pertama kali join Bapak Ibu semuanya. Dan kita akan bersama dengan Dr. Lin belajar tentang pengendalian hama di industri retail atau judulnya Pest Management in Retail Industry. Nah, oke, ini udah banyak yang masuk, nanti akan bertambah terus ya tentunya. Perkenalkan gitu ya, kami dari platform Ahli Hama, platform edukasi untuk belajar pengendalian hama secara terpadu bagi pemilik bisnis di seluruh Indonesia maupun bagi pelaku pengendalian hama atau pest control. Nah, kami punya banyak platform gitu ya, ada website, kemudian banyak yang memberikan secara free, ada di YouTube, kemudian juga ada di sosial media, Instagram, TikTok. Nah, itu bisa diikuti untuk mendapatkan informasi secara gratis. Oke, di sini ada siapa saja? Ada Bapak Ade Gilang, ada Ibu atau Bapak Fadila, Ibu Dinda, Bapak Muhammad Aji, Bapak Wakito, Bapak Robika. Nah, boleh tahu apakah di sini ada yang industrinya memang industri retail atau dari industri lain? Jadi dipersilakan gitu ya untuk menuliskan di kolom chat nama kemudian dari industri apa saja gitu ya, dari perusahaan apa gitu. Oke, dipersilakan Bapak dan Ibu semua kita berkenalan terlebih dahulu gitu ya. Dan dari mana saja nih absen-absen? Ini ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi, ada dari Nusa Tenggara, ada dari Papua, mungkin. Oke, dari Lampung, Ibu Siti Barokah dari PT H3 Indonesia Lampung. Salam kenal. Kemudian dari Tangerang, Banten, dari Tangerang, Tangerang lagi. Oke, Bapak Yayan. Salam kenal semuanya. Dari mana lagi? Industrinya Bapak Ade Gilang, Banyu Asin. Mungkin di sini juga ada yang bukan dari industri retail, tetapi ingin belajar tentang pengendalian hama bersama dengan Pest Expert Ahli Hama, sangat dipersilahkan juga. Oke, ada dari Sumatera Selatan, Bapak Nanang Taat S. Industrinya rumah makan dan pertanian perkebunan. Bapak Muhammad Bintan Syah dari Kepulauan Riau, PT Bintan Inti Industrial Estate Lobam, Kabupaten Bintan. Ada Bapak Ayesha ya, Purwokerto. Ada dari Papua, Bapak Franky, lalu ada dari Tangerang Selatan, Teknisi Pest Control, PT Pestindo Sentral Optima. Oke, jadi ada bermacam-macam jenis industri peserta untuk Zoominar Ahli Hama pada siang sampai sore hari ini, begitu ya. Nanti kita insya Allah selama 1 sampai 2 jam ke depan, gitu ya, akan belajar bersama dengan Pest Expert, Dr. Lin.
serta nanti ada sesi tanya jawab. Nah, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk menyimpan dulu ya pertanyaannya yang nantinya bisa ditanyakan pada saat sesi kedua yaitu tanya jawab. Oke, oke. Dari Bekasi ada Bapak M. Dias Febrian, Pest Control. Oke, lumayan banyak juga Pest Control. Ada Bapak Muhammad Aji, Technical Pest Control. Ingin belajar lebih lanjut. Siap. Nah, nanti akan ada informasi gitu ya dari admin ahli hama, itu informasi terpercaya tentang platform-platform yang bisa diikuti. Oke, bagi yang belum masuk grup, nah di sana nanti akan di-share gitu ya informasi tentang pengendalian hama dan juga event-event dari ahli hama itu bisa join ke sana. Oke, baik untuk preview Zoominar pada siang dan sore hari ini saya akan share gitu ya. Nah, baik. Jadi untuk Zoominar pada siang dan sore hari ini kita akan belajar apa gitu ya. Tentunya pengendalian hama. Dan setiap Zoominar itu akan ada tema pada siang hari ini tentang retail industry. Oke, mohon maaf. Kemudian kita ahli hama kemarin baru saja melaksanakan gitu ya online training di tanggal 11-12. Kemudian kita akan ada lagi gitu di awal tahun tanggal 12 sampai 13 Februari 2025 Bapak dan Ibu semua. Jadi yang kemarin mungkin ketinggalan bisa join di tahun 2025. Oke, dan kita juga ada in-house bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengundang Pest Expert untuk hadir di perusahaan Bapak Ibu semua. Oke, baik. Nah, untuk trainer di Ahli Hama itu kita ada siapa saja? Izinkan saya memperkenalkan bagi yang baru pertama join gitu ya. Ada Bapak Prof. Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi ITB, kemudian PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, sebagai ahli hama dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, lalu berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional dan internasional, dan juga berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida. Oke, nah kemudian bersama dengan kita semua pada siang hari ini ada Ibu Dr. Sri Malinar MSI MM. Bisa kita sapa dengan Dr. Lin. Beliau lulusan doktor dari ITB, peneliti hama dan pestisida ITB, peneliti hama dan pestisida di IMR Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, pest expert di ahli hama, pest expert di Pestdoc AI, dan sebagai dosen tamu di beberapa universitas. Oke, baik. Saya akan coba sapa-sapa lagi ya, karena tadi untuk preview materi pada siang hari ini adalah tentang pengendalian hama di tempat retail. Oke, ini banyak yang baru gabung juga gitu ya. Jadi boleh dituliskan tadi nama, kemudian asal daerahnya dari mana, industrinya apa saja. Oke, baik. Nah, tadi ada juga dari pest control gitu ya. Tentu kalau dari pengendali hama sendiri, untuk yang sudah turun langsung gitu ya, untuk mengendalikan hama, bisa menambah wawasan dengan belajar di ahli hama tentunya. Oke, dan juga kita ada beberapa event gitu ya di
bulan Desember kita sudah melaksanakan Integrated Pest Management Mastery bersama dengan para pengendali hama, baik itu dari perusahaan yang mengirimkan tim untuk menjadi in-house pest management, kemudian juga ada dari pest control gitu untuk bisa menambah ilmu serta sertifikasi gitu ya. Oke, baik. Apakah ada yang baru pertama kali join di seminar ahli hama ini, Bapak dan Ibu semua? Oke, mungkin baru kenal gitu ya dengan ahli hama. Apakah ada? Saya ingin tahu deh. Oke, ada lagi yang ingin. Oke, Bapak Frankie baru pertama kali join gitu ya. Oke, mungkin ada lagi salam kenal untuk yang baru pertama. Kita bisa senang sekali gitu ya, bisa memberikan lebih banyak kepada para pemilik bisnis serta pest control tentang bagaimana pengendalian hama yang tepat. Karena di ahli hama ini belajarnya bersama dengan pest expert yang sudah berpengalaman begitu ya, Bapak dan Ibu semua. Oke, kalau yang sudah beberapa kali, sudah berapa kali yang paling banyak gitu? Mungkin lebih dari 5 kali gitu ya. Oke, Ibu Linda Susanti, oke baru pertama. Oke, Bapak Muhammad Ramadhani ketiga kalinya gitu. Ada, oke, ada Bapak Fahrul Akbar, ini perkenalan sangat panjang gitu ya. Ada Bapak Fahrul dari Tangerang sebagai trainer di dalam perusahaan bidang retail. Oke, luar biasa, sangat tepat gitu ya, Bapak. Kita akan belajar tentang pengendalian hama di industri retail. Kemudian ada Ibu Niti, oke, baru pertama kali. Lalu, oh, banyak juga ya yang baru pertama. Oke, luar biasa. Ada Ibu Widya, Bapak Ngurah. Oke, dari mana saja ini Bapak? Dan Ibu, oke. Ada DRH Francisca, ketiga kalinya, luar biasa. Sangat semangat untuk mengikuti seminar ahli hama setiap Jumat, gitu ya. Kemudian, first time, oke, pertama bagi Bapak Taufik Hidayah Putra. Oke, baik, terima kasih untuk perkenalannya, Bapak dan Ibu semua. Selamat datang bagi yang baru pertama kali join di seminar ahli hama, platform edukasi untuk pengendalian hama bagi seluruh pemilik bisnis di Indonesia. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Lin untuk Selamat siang, memulai Mbak Indah. seminar pada siang hari ini. Oke, Ya, baik. Suaranya sudah terdengar, Dr. Lin. Kita ya, cek sudah dulu. terdengar. Oke, oke. Oke, baik. Kita berjumpa lagi, Dr. Lin, di hari Jumat untuk melaksanakan seminar ahli hama, gitu ya. Oke, Oke. Nah, karena kita sudah masuk, apakah akan bisa dimulai untuk seminar? Materi kali ini tentang pengendalian hama di industri industri retail, begitu ya, Dr. retail. Lin. Karena Ya, betul. salah satu industri yang banyak gangguan hamanya, gitu. Ya, betul. Oke, nah jangan sampai kerugian ini dialami oleh para pemilik bisnis di industri retail. Oleh karena itu, belajar mengendalikan hama tentunya bersama dengan ahli hama dan juga pest expert yaitu Dr. Lin. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan Dr. Lin. Ya, terima kasih, Mbak Indah. Selamat siang atau selamat sore, Bapak Ibu yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Senang sekali kita selalu bisa berkesempatan untuk membagi informasi
mengenai pengendalian hama di sektor-sektor bisnis. Kenapa kami terus menggali bagaimana potensi atau ancaman hama pada sektor-sektor bisnis? Karena ini adalah sektor yang sangat penting membantu perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, tentu ingin bisnis apapun yang di dalamnya pasti ada aktivitas manusia, maka hama itu pasti muncul. Nah, sehingga kami secara rutin di hari Jumat ingin selalu bisa berbagi informasi kepada Bapak Ibu, apakah itu pelaku bisnis, pemilik bisnis dari industri terkait atau industri apapun, eh, ataupun sebagai pelaku industri jasa pest control. Karena mengendalikan hama ini bukan atau tidak bisa menjadi salah satu tanggung jawab atau peran yang hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Nah, nanti kita akan bahas kenapa semua harus bisa mengambil peran dalam pengendalian hama itu sendiri. Nah, siang hari ini kita akan bahas untuk pengendalian hamanya di sektor industri retail. Nah, pada tempo-tempo yang lalu ada industri konstruksi, ada sektor bisnis konstruksi, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Kenapa? Karena pada sektor bisnis semuanya komplit, lingkungannya lebih kompleks. Nah, sehingga kita bisa membaca lebih dalam kenapa kepentingan pengendalian hama ini menjadi utama. Saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu untuk materinya sebagai apa guidance atau sebagai informasi yang dapat dilihat secara visual sehingga bisa menambah pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang disampaikan. Sudah terlihat ya Mbak Indah? Ya, sudah. Ya, jadi baik Bapak Ibu, tema siang hari ini kami menghususkan membahas tentang bagaimana pengelolaan hama di industri retail. Kenapa kita tidak menyampaikan pest control? Karena kalau pest control berbeda artinya dengan pest management. Kalau pest control artinya langsung kepada aksi mengontrol atau membasmi hama. Sedangkan pest management itu lebih luas lagi. Bagaimana pengelolaan hama itu bisa dilakukan dari mulai step awal mencegah dari hama datang sampai nanti harus dilakukan evaluasi dan monitoring dan evaluasi. Jadi lebih luas lagi. Nah, kita akan lihat apakah industri retail itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, industri retail adalah sektor bisnis yang memang melibatkan penjualan bisa barang, bisa jasa, tetapi kepada konsumen akhir, bukan kepada pihak yang distributor atau pihak rantai distribusi yang akan menjual lagi. Itu retail, eceran gitu ya Bapak Ibu. Berarti terbayang oleh kita apabila konsumen akhir itu menerima produk yang sudah terkontaminasi hama atau produknya rusak. Nah, itu bisa menyebabkan hal-hal yang berbahaya juga. Nah, toko retail biasanya menjual produknya dalam jumlah kecil kepada pelanggan. Kalau zaman sekarang tokonya tidak hanya toko secara fisik, tetapi sudah juga kita mengenal toko dengan platform online karena era sekarang memang demikian realitanya. Tapi apakah toko online mendapatkan juga ancaman hama? Mendapatkan. Nanti kita lihat di bagian mana toko online tidak ada tokonya, tapi kok bisa terserang hama, bisa ada ancaman hama. Nah, contoh industri retail tentu yang seperti kita tahu ada yang bentuknya em, mar- market yang modern seperti supermarket, minimarket, ya seperti yang kita sudah tahu merek-mereknya ada Indomaret, Alfamart, ada Carrefour, gitu ya. Nah, itu mereka memang tujuannya adalah menjual kebutuhan sehari-hari untuk siapa? Untuk konsumen akhir. Nah, jadi banyak sekali ragam barangnya, ada makanan, minuman, dan semua peralatan sehari-hari yang dibutuhkan oleh individu dalam menjalani kehidupannya. Lalu yang kedua, kalau tadi makanan, minuman, barang, gitu ya, perabotan rumah tangga. Ada juga industri retail yang kepada sandang. Jadi toko fashion atau dan pakaian itu contohnya mulai dari yang brand internasional maupun yang nasional. Menjualnya ya tentu ada pakaian, ada aksesori, ada sepatu.
Nah, apakah di sektor atau toko ini bisa mendapatkan serangan hama? Sangat bisa. Karena kita tentu akan lihat kenapa pakaian itu bisa menarik hama datang. Atau sepatu gitu ya, bisa menarik hama datang. Lalu yang ketiga adalah industri retail, contohnya toko elektronik. Nah, misalnya contohnya ada Electronic City, ada Erafon, yang memang dihususkan menjual perangkat elektronik. Nah, ini juga bisa terancam dengan hama. Nah, nanti kita akan lihat ya Bapak Ibu penjelasannya setelah ini. Lalu yang keempat, toko buku. Nah, ini juga industri retail yang memang bisa ada peluang terancam serangan hama. Nah, ini memang menyediakan alat buku, alat tulis, dan bahan-bahan pendidikan. Ini mereka retail. Nah, era sekarang adalah toko online. Jadi kalau toko online itu campuran menjual apapun. Apakah itu makanan, minuman, peralatan rumah tangga, fashion, elektronik, semua, buku. Ya, jadi toko online atau e-commerce itu ya menjual semua kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen akhir, namun secara online. Dan ada juga yang namanya toko, kita golongkan kepada toko spesifik. Misalnya apotek yang memang menghususkan menjual obat-obat secara retail, ya Kimia Farma, Guardian gitu ya. Dan ada juga toko mainan yang khusus kepada menjual produk mainan. Dan ada juga toko kosmetik yang memang menghususkan kepada produk-produk skincare dan kosmetik. Nah, ini contoh-contoh industri retail, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat informasi yang dapat kita pelajari bagaimana berita serangan hama ini di industri retail. Nah, jadi kita bisa melihat memang sumber-sumber informasi di Indonesia itu di Indonesia tidak banyak. Jadi kami ambil dari negara lain, tetapi paling tidak kita mendapat gambaran gitu bahwa toko-toko juga kalau sudah terserang hama itu harus sampai mengeluarkan statement permintaan maaf kepada konsumen karena pasti di situ dikhawatirkan kalau tidak ditangani akan mendapatkan reputasi yang kurang bagus. Ya, jadi memang ada ancamannya, ada faktanya bahwa hama ini bisa menyerang berbagai jenis toko dari industri retail tersebut. Nah ya, jadi ke pakaian, lalu ke makanan, ke mainan, semua masuk, gitu ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan kalau misalnya makanan yang dijual tiba-tiba ada tikus di situ gitu ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini tikusnya ukuran kecil, tikus rumah, tikus musculus. Ini bisa bisa menyerang makanan dan yang akan dijual. Nah, ini kalau sudah di foto atau sudah diviralkan oleh konsumen, itu bisa celaka. Tokonya pasti dituntut dan bisa jadi apa turun profitnya bahkan harus ditutup untuk sementara waktu. Gitu ya. Nah, artinya fakta bahwa serangan hama di industri retail itu nyata. Bahkan pada beberapa waktu yang lalu di kita di Indonesia ada kasus toko roti yang memang terviralkan oleh konsumen ada tikus jalan-jalan. Nah, itu kita bisa lihat bahwa itu sangat memungkinkan ancaman seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kenapa penting pengendalian hama di industri retail. Nah, tentu yang pertama adalah tujuannya kesehatan masyarakat. Masyarakat harus dilindungi. Kenapa? Karena hama itu em, pada sebagian besar hama memang bertindak sebagai hewan pembawa penyakit. Jadi sebagai vektor pembawa penyakit. Jadi kalau namanya penyakit ya itu pasti akan mengancam kesehatan masyarakat. Nah, sehingga pengendalian hama ini tidak bisa diabaikan karena akan menjadi pertaruhan bagaimana kesehatan masyarakat ini harus diperjuangkan atau harus dilindungi dengan baik. Nah, contohnya seperti apa hama yang bisa menularkan penyakit? Nah, hama yang sangat umum semua orang tahu itu hama tikus, dia bawa penyakit. Apakah itu penyakit yang disebabkan oleh salmonella, lalu ada leptospirosis gitu ya. Dan juga bisa dibawa oleh hama-hama lain seperti kecoa, lalat gitu. Yang nanti membahayakannya tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada karyawan. Nah, lalu berikutnya eh,
pengendalian hama ini penting adalah untuk memastikan keamanan pangan. Jadi kalau toko-toko retail yang yang menjual makanan minuman, ya itu harus memastikan bahwa pangannya aman apabila dikonsumsi oleh konsumen. Kenapa? Karena kalau tidak diatasi dengan baik, hama ini bisa menyebabkan tercemar barang-barangnya, terkontaminasi. Jadi produknya bisa rusak dan di dalamnya sudah ada banyak bakteri atau patogen lainnya yang dibawa oleh siapa? Oleh hama. Nah, jadi pentingnya tuh ke arah sana, eh, pengendalian hama di industri retail. Lalu yang kedua, kenapa pengendalian hama penting di industri retail? Tentu namanya bisnis, yang dijaga adalah kepercayaan, yang dijaga adalah reputasi. Bisa terbayang Bapak Ibu kalau misalnya bisnis sudah dikelola dengan baik, sudah diatur sehingga bisa mendatangkan profit, makin besar tokonya, makin besar supermarketnya. Tapi bisa jatuh reputasinya apabila hama tidak dikendalikan dengan baik sehingga nampak di mana-mana hamanya. Karena sebetulnya hama itu senangnya bersembunyi. Tapi kalau dia sampai keluar, artinya populasinya banyak. Nah, tentu bagi bisnis itu harus dijaga. Maka mengendalikan hama itu menjadi penting sekali karena urusannya bisnis ini bisa langgeng, bisa bertahan atau tidak. Jadi menjaga reputasi merek Bapak Ibu kenapa harus penting. Nah, eh, kaitannya adalah yang kita yang kita jaga ada persepsi pelanggan. Karena kalau di hama perkotaan atau hama permukiman bukan jumlah yang jadi ukuran. Misalnya, apakah ada jumlah hama tertentu yang bisa kita tolerir? Nah, kalau di hama pertanian ada sekian persen, mungkin panennya rusak, sekian persen sudah diabaikan karena yang lain masih bisa diambil hasil panen. Tapi kalau di perkotaan tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di toko lalu ada kecoa, walaupun satu ekor, lalu konsumennya komplain, bahkan mendokumentasikan ke media sosial, bisa habis karena akan tergerus oleh bad marketingnya, gitu ya. Nah, itu tentu kita harus jaga. Nah, yang kedua tadi, memang dampak media sosial tuh kita nggak bisa main-main. Semua pembisnis itu sangat berhati-hati dengan ulasan-ulasan. Karena kejadiannya di tempat A bisa diketahui dengan cepat, hitungan detik, hitungan menit bisa eh, ketahui oleh banyak orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena apa? Karena memang dampak dari media sosial yang masif, yang besar. Nah, jadi kalau sudah ada insiden hama diviralkan, wah pemilik bisnis pasti ketar-ketir karena eh, persepsi pelanggan akan turun, akan tidak percaya tentang bagaimana bisnis itu melindungi mereka. Nah, tentu kalau bisnis adalah yang disasar adalah finansial. Nah, kalau pengendalian hama ini diabaikan, mungkin awalnya tidak terasa, tapi lama-kelamaan itu akan menyebabkan konsumen berkurang. Konsumen berkurang artinya revenue atau omset menjadi menurun. Nah, jadi pasti akan berdampak terasa atau langsung kepada finansial dari bisnis itu sendiri. Dan ditunjang dengan nanti akan ada pengendalian yang mahal. Karena kalau sudah terjadi insiden investasinya hama besar, ya tentu harusnya nggak keluar biaya pengendalian sebesar itu harus keluar. Jadi secara dampak finansial akan terganggu. Karena ditambah lagi produk yang rusak, produk yang eh, harusnya bisa berubah menjadi omset, revenue, tidak bisa dilakukan karena produknya tidak bisa terjual karena tidak layak disebabkan sudah terusak oleh hama. Nah, jadi eh, ini seperti efek domino kalau di hama ini diabaikan. Nah, jadi Bapak Ibu, pengendalian hama di industri retail bukan hanya tentang rasa nyaman, misalnya nggak ada kecoa, jadi kan aman. Tapi bagi bisnis itu tidak hanya tentang kenyamanan, tapi harus juga memastikan lingkungan belanja itu, karena kan
orang tuh akan memilih tidak semua ke pasar tradisional, ada juga lebih nyamannya kepada apa market-market yang modern. Yaitu pilihan Bapak Ibu, tapi para pemilik bisnis retail harus memperhatikan lingkungan belanjanya agar si pelanggan itu percaya aku datang ke tempat itu tuh bisa terjaga kesehatannya, bisa terlindungi. Maka pemilik bisnis retail itu harus memastikan lingkungannya aman dari hama, lalu higienisnya dijaga, sanitasinya dijaga, sehingga mereka percaya bahwa toko yang di tempat itu tidak akan membuat dia sakit. Nah, terbayang kita kalau misalnya ke toko yang banyak hama, ya nanti lama-kelamaan kitanya datang ke sana dalam kondisi kondisi sehat, nanti kita pulang dari toko itu kita bisa sakit karena ada hewan pembawa penyakit yang menularkan kepada kita penyebab penyakitnya. Apakah itu di bakteri, virus, atau jamur. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita bedah lagi hama apa sih yang bisa menyerang di lingkungan retail. Nah, hama-hama itu cukup banyak Bapak Ibu, tidak hanya tentang tikus. Ada kecoa, ada lalat, bahkan ada kutu busuk. Itu bisa aja Bapak Ibu ada di lingkungan bisnis retail. Jadi dari nampak rapih dari awal dari luar kita belum belum tahu di situ ada potensi atau ada hama di sana. Kenapa? Karena hama itu kan pada dasarnya bersembunyi, gitu ya. Nah, jadi harus harus selalu ada pemantauan. Jadi seperti tikus, kecoa, lalat, kutu busuk ya bisa masuk dari mana aja. Apakah itu dari pintu depan, pintu belakang, ataupun ada celahan dan retakan di dinding, gitu ya. Bahkan ada yang bisa masuk lewat pipa, area pipa gitu ya. Karena kita tahu di toko itu kan istilahnya dia bukanya cukup panjang ya. Apalagi kalau toko-toko yang bukanya 24 jam itu nggak ada berhentinya. Antara orang yang masuk, orang yang keluar, gitu ya. Termasuk hama yang masuk, hama yang keluar. Jadi potensi keluar masuknya besar. Maka pengendalian itu nggak bisa hanya sesekali, harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, jadi hamanya cukup banyak dan kita nggak bisa memilih yang mana yang ada di toko itu gitu. Karena potensinya, kenapa mereka bisa datang ya? Karena di toko itu menyediakan apa yang mereka suka. Ada makanannya, ada air, ada tempat untuk berlindung. Nah, ada juga hama yang sifatnya menumpang, Bapak Ibu. Menumpang di mana? Menumpang saat eh, pengiriman produk. Jadi misalnya Bapak Ibu punya sekian supplier, bisa saja dari supplier-supplier itu kurang memperhatikan tentang pengendalian hama sehingga produk yang dikirimnya di situ ada hamanya gitu ya. Nah, sehingga terjadi penyebaran dari satu titik ke titik lain hama tersebut dan jatuhnya nanti masuk ke toko retail kita, gitu ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa hama itu bisa datang eh, tidak disengaja karena yaitu tadi numpang dia dari produk yang dikirim. Nah, sekarang kita akan lihat hama dalam operasi toko online yang tadi disampaikan. Ya mungkin tokonya nggak ada, kok bisa ada hama? Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, memang toko online tokonya tidak ada, tetapi dia harus menyimpan sejumlah barang di dalam gudang sebagai stok. Nah, disinilah ancaman yang terjadi. Jadi, meskipun toko online tidak memiliki lokasi fisik, tapi mereka sangat tergantung dengan apa yang namanya gudang sebagai tempat penyimpanan produk sebelum dikirim. Nah, disinilah sebetulnya gudang pada toko online menjadi titik krusial, titik yang penting bahwa ini adalah area yang rentan terhadap investasi hama. Nah, jadi yang punya toko retail online nggak bisa tenang, nggak bisa aman dari gangguan hama. Karena tetap ada potensi, ada titik krusial di mana dia bisa terserang hama, yaitu dari gudang. Nah, resiko hama di gudang, ya karena memang gudang e-commerce ini menyimpan berbagai macam jenis barang, mau itu pakaian, elektronik, makanan. Nah, itu pasti akan mengundang tadi hama-hama yang tadi.
tikus misalnya. Tikus itu bisa merusak kardus, bisa bisa juga kemasan plastik dan bisa ke kabel. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu mereka? Padahal mereka mau makan sebagai berbagai macam jenis makanan. Nah, tikus itu Bapak Ibu dia punya perilaku yang namanya knowing. Jadi dia tuh perlu mengerat. Dia itu perlu membuat aktivitas menggigit, menggigit-gigit gitu ya, menggerus gitu, istilah mengerat gitu ya kepada bahan yang keras. Supaya apa? Supaya gigi depannya nggak runcing terus, nggak bertambah panjang. Karena kalau bertambah panjang itu mengganggu aktivitas mobilitasnya atau bergeraknya. Nah, itu perilaku yang dia harus lakukan. Nah, pasti mereka cari di mana nih tempat bisa gigit-gigitnya. Nah, itu eh, bisa sampai ke arah alat-alat elektronik. Nah, kalau kecoa, tentu kecoa pasti jatuhnya atau nyasarnya adalah makanan atau barang. Nah, kalau sudah terkontaminasi kecoa di produk itu, pasti ada warnanya jadi berubah dan ada tanda-tanda fesesnya. Nah, itu pasti produk yang tadinya harus dijual menjadi tidak layak. Nah, bisa juga lalat masuk juga ke gudang e-commerce karena lalat itu bisa bawa penyakit dan juga barang-barang yang tidak dikemas dengan baik ya dia pasti datang. Nah, perilaku lalat itu senang ke tempat yang baunya menyengat. Nah, jadi kalau misalnya produk-produk makanan lalu ada yang terbuka kemasannya misalnya digigit sama tikus, nah itu nanti si lalat bisa ikut-ikut nimbrung juga karena makanan atau produk tersebut bisa mengeluarkan bau yang menyengat. Nah, bisa juga kutu busuk, Bapak Ibu. Nah, biasanya dia itu bersembunyi di produk-produk yang sifatnya furniture, tekstil, misalnya tempat tidur, lemari, itu sangat mungkin, Bapak Ibu. Jadi sebelum dikirim tuh, kalau sudah ada kutu busuk, Bapak Ibu bisa terbayang bagaimana si konsumen komplain karena di rumahnya awalnya nggak ada kutu busuk, menjadi ada karena dari proses pengiriman. Nah, belum juga kalau di gudang ini ada yang namanya serangga gudang, hama serangga gudang. Store product pest. Seperti apa? Ya ada kumbang, ada ngengat. Misalnya bisnis yang harus menyimpan bahan baku makanan, misalnya seperti industri roti misalnya ya. Nah, itu eh, cukup terancam Bapak Ibu karena di situ ada bahan biji-bijian yang nanti akan mengundang dari si serangga hama gudang ini datang. Nah, jadi pada toko online itu harus berhati-hati juga pemilik bisnis karena ancaman kecoa ancaman hamanya banyak, banyak ragamnya. Nah, sekarang dampak hama terhadap operasi toko online. Nah, yang pertama tadi produk jadi rusak. Ya, rusaknya bisa karena kontaminasi kotoran atau karena gigitan tikus atau ada juga serangga yang masuk ke dalam kemasan. Nah, itu akan berakibat produk menjadi tidak layak. Kalaupun terkirim, jadi bisa kena komplain. Lalu dampak hama terhadap operasi toko online adalah kehilangan inventaris. Nah, produk-produk di gudang itu kan calon omset. Jadi kalau produknya tidak bisa dijual, ya tentu asetnya jadi berkurang. Maka kerugian bisa harus ditanggung. Nah, yang ketiga adalah tadi keluhan pelanggan. Nah, zaman sekarang kalau orang sudah mengeluh, apalagi di toko online, kalau tokonya dikasih rating satu, orang udah takut. Berarti ada sesuatu yang salah. Nah, keluhan pelanggan ini tentu akan langsung diterima oleh konsumen akhir karena memang jenis bisnisnya menjual kepada konsumen akhir. Nah, itu dengan cepat nanti reputasi bisa turun. Jadi keluhan pelanggan ini tentu tidak bisa dianggap remeh karena akan mengganggu dari operasi atau bisnis toko online tersebut. Nah, kalau nggak investasi atau serangan hamanya berat, itu bisa menyebabkan operasional gudang tertunda. Kenapa tertunda? Karena harus dilakukan dulu pengendalian secara besar. Nah, kalau pengendalian secara besar, maka harus diberhentiin dulu operasionalnya. Nah, kalau diberhentikan operasionalnya, barangnya jadi tertunda. Karena saat pengendalian
produk-produk atau barang-barang yang ada di gudang itu nggak boleh barangnya dikeluarin dulu. Itu pasti akan menyebabkan hama bisa keluar. Maka di situ akan terjadi waktu penundaan. Nah, dalam bisnis waktu yang tertunda akan menyebabkan hilangnya profit atau omset di bisnis itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu bagaimana nih cara kita mengatasi ancaman dari hama tersebut? Nah, kami selalu menyampaikan, tadi juga kami sampaikan bahwa mengendalikan hama itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya kepada jasa pengendali hama saja, tetapi bagaimana industri atau pemilik bisnis retail itu ikut mengambil peran. Nah, sekarang kita melakukan pengendalian hamanya harus terpadu, nggak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa sepotong-sepotong caranya. Nah, sekarang kita akan lihat pengendalian hama terpadu sebetulnya di industri retail, fokus pertama adalah kepada pencegahan dulu. Jangan sampai hama itu bisa masuk. Maka harus dilakukan berbagai upaya. Apakah itu penghalang, atau juga sumber-sumber penarik, daya tariknya dihilangkan, seperti makanan, tempat berlindung, itu harus dilakukan dulu. Oleh siapa? Oleh pemilik bisnis retail itu sendiri. Karena yang punya fasilitas. Nah, lalu PHT di industri retail fokuskan kepada pengendalian hamanya yang bisa meminimal menghilangkan atau meminimalkan resiko terhadap kesehatan. Jadi kalau di gudang-gudang makanan agak beresiko kalau penggunaan pestisida di situ karena dikhawatirkan malah terkontaminasi. Jadi pengendalian hamanya juga harus dipilih mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan di lingkungan tersebut. Nah, misalnya Bapak Ibu bisa melihat di suatu tempat retail gitu ya Bapak Ibu. Nah, harus dicek dulu adakah retakan atau celahan atau lubang yang membuat hama bisa masuk. Maka harus dilakukan penutupan dari tempat-tempat tersebut. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Bukan oleh pest control company, tetapi oleh pemilik fasilitas dari bisnis retail itu sendiri. Karena harus memastikan itu udah struktur. Nah, lalu bisa juga dilakukan dengan penghalang-penghalang, apakah jaring atau screen yang bisa menghindari si hama dari luar datang. Karena definisi pengendalian hama terpadu itu adalah suatu cara atau pendekatan yang mengendalikan hama atau proses pengendalian hamanya itu berkelanjutan, artinya harus terus-menerus. Selain itu, strategi atau metodenya harus diintegrasi, harus digabungkan. Jadi nggak bisa memilih salah satu, harus disesuaikan. Jadi tidak ada yang metode yang juara, yang metode itu bisa menyelesaikan semua masalah. Itu tidak ada. Maka dengan PHT ini harus mengkombinasikan berbagai macam strategi. Yang pertama adalah bagaimana nih agar serangan hamanya bisa dicegah. Dan bagaimana caranya dengan PHT ini bisa mengurangi ketergantungan kepada pestisida yang berlebihan. Jadi pestisida digunakan pada saat kondisinya sudah parah tingkat gangguan hamanya. Baru turun tuh. Atau baru dilakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida. Karena prinsipnya adalah dengan pencegahan fokuskan supaya bagaimana nih supaya si hama ini nggak bisa masuk, nggak bisa berkembang biak. Maka pemilik fasilitas bisa melakukan pemeriksaan rutin. Maka di dalam bisnis retail, para pemilik bisnis jangan ragu untuk membuat tim internal pengendali hama karena harus melakukan fungsi ini, kegiatan ini, pemantauan rutin, pencegahan. Karena kalau jasa pengendali hama, mereka akan datang yaitu dengan senjata pestisida atau dari teknik teknologi yang lain. Sedangkan kalau pemilik fasilitas mempunyai tim pengendali internal, lakukan dulu yang non kimia, pencegahan, pemantauan, lalu dicek dulu nih kira-kira ada nggak ambang batasnya, misalnya
Ambang batas bertindak hanya ketika tingkat hama tidak dapat diterima. Misalnya di rumah sakit, itu sudah harusnya zero. Walaupun tidak mudah, tapi harus sampai habis gitu saat itu. Maka harus dikendalikan. Nah, di toko retail, ya dilihat. Kalau misalnya, aduh bahaya kalau membiarkan satu tikus pun, ya berarti jangan ada. Maka pengendaliannya harus terus-menerus. Nah, baru pengendalian. Nah, pengendalian bisa dilakukan dengan gabungan non-kimia, bisa dilakukan oleh tim pengendali internal di bisnis retail itu sendiri. Dan kalau yang kimia, karena ada teknologi, bisa meng-hire jasa pest control atau jasa pengendali hama. Nah, itu saat kondisinya diperlukan. Karena pengendalian hama terpadu itu adalah pendekatan dengan berbagai macam strategi. Jadi tidak hanya tergantung kepada pestisida. Nah, maka pengendalian hama terpadu ini seyogianya dilakukan oleh dua pihak. Pemilik bisnis memiliki tim pengendali internal, lalu dengan jasa pest control eksternal yang disewa pada saat kondisi investasi hamanya tinggi. Nah, bagaimana pemilik bisnis retail bisa mempunyai tim pengendali internal? Harus diberikan dulu pengetahuan, diberikan dulu keterampilan. Apakah itu susah? Tidak. Sekarang sudah banyak. Dari ahli hama sudah menyiapkan ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang semuanya bisa sebagai investasi jangka panjang. Karena ini memang harus dipelajari Bapak Ibu. Hak kita berhadapannya dengan makhluk hidup. Jadi kita harus mengenal hama-hama itu dengan baik dan metodenya yang bermacam-macam perlu dipelajari. Nah, sehingga yang diperlukan adalah bagaimana kita melakukan pelatihan dengan membekali berbagai macam pengetahuan dan keterampilan pengendalian hama supaya tanda-tanda hama itu bisa dikenali. Jadi tahu, oh jejak tikus seperti ini kecoa Jerman sama kecoa Amerika bedanya seperti apa. Jadi diberikan dulu pengetahuan melalui pelatihan dan meningkatkan kesadaran dari karyawan itu sendiri. Kenapa hubungannya kepada karyawan? Karena karyawan itu di toko tersebut dia paling lama tinggalnya. Maka dengan karyawan yang menyadari tentang pentingnya hama, maka mereka akan memastikan jangan sampai ada aktivitas yang membuat hama itu bisa datang dan bisa berkembang biak dengan leluasa. Nah, maka eh, untuk strategi pengendalian hama di gudang toko online itu pun sama, lakukan pencegahan. Maka pastikan desain dan pemeliharaan gudang jangan sampai dekat kepada hama yang bisa datang dari luar. Artinya bisa menutup celah dan retakan. Bisa juga pakai pasang penyapu pintu atau door sweep, itu bisa dilakukan. Atau dengan jaring anti serangga. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa? Oleh tim pengendali internal di tempat bisnis itu sendiri. Nah, bisa lakukan juga manajemen lingkungan. Ya, jaga kebersihan yang ada. Kenapa berfokus pada kebersihan? Karena sampah itu adalah sebagai tempat yang paling disukai oleh hama. Kecoa, tikus, lalat itu senang sekali ke sana. Nah, lalu bisa juga dilakukan oleh tim pengendali internal yang ada di pemilik bisnis tersebut. Pastikan tumpukan barangnya jangan sampai tidak teratur, karena kalau tidak teratur, yaitu bagi hama dianggap rumahnya, gitu. Jadi bisa jadi sarang. Nah, bisa juga pemilik bisnis dengan tim pengendali internalnya lakukan checking, pemeriksaan kiriman, artinya pemeriksaan barang yang datang. Jangan sampai di dalam gudangnya sudah bersih dari hama, lalu ada lagi kiriman barang dari luar ternyata di situ bawa bawa hama gitu. Nah, maka kita harus pastikan periksa barang dan palet saat masuk untuk mendeteksi hama yang mungkin menumpang. Jadi ada pada saat di perjalanan atau di tempat mereka gitu. Nah, lalu bisa lakukan adalah pemantauan. Nah, kalau pemantauan itu bisa gunakan perangkap. Nah, nampaknya perangkap bisa didapati di mana-mana. Lalu untuk kecoa bisa pakai perangkap lem. Lalu juga di gudang bisa disimpan juga alat pemantauan yaitu sejenis feromon traps, jadi jebakan feromon. Sehingga kita bisa tahu kalau di sana banyak
Misalnya Bapak Ibu pasang perangkap terus kasih makanan tikus, lalu ada tikus yang kena, itu artinya di gudang tersebut ada tikus karena nggak mungkin satu adanya. Nah, ini sebagai pemantauan. Jadi untuk gudang-gudang yang resikonya tinggi, itu harus lakukan inspeksinya tuh rutin. Kenapa? Karena ada area yang rentan, yaitu tempat penyimpanan makanan. Nah, baru nanti pengendalian Bapak Ibu. Apabila memang kondisi hamanya karena di awal tidak dijaga dengan baik, jadi tahu-taunya sudah banyak, ya harus dilakukan pengendalian. Bisa yang non kimia, bisa yang kimia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau yang non kimia bisa saja Bapak Ibu pemilik bisnis itu bisa menggunakan perangkap-perangkap yang bisa dibeli dan juga bisa disimpan di beberapa titik. Apakah itu fly trap atau apa UV ya, UV trap. Karena kalau sudah penggunaan kimia, metode kimia menggunakan pestisida, nah itu baiknya memang bekerja sama dengan jasa pengendali hama. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat pengendalian hama di toko retail, baik online maupun yang offline, Bapak Ibu bisa memperhatikan hampir 80% itu bisa dilakukan oleh pihak pemilik bisnis dengan tim pengendali internal. Karena tim jasa pengendali hama profesional akan menyelesaikan yang urusan kimianya apabila populasi hamanya tinggi. Ini contohnya Bapak Ibu industri retail yang telah melaksanakan PHT. Sekali lagi kenapa ambil di luar negeri karena mereka cukup apa lengkap dan cukup patuh menjalankan apa-apa yang disarankan oleh eh, saintis atau kebijakan pemerintah itu sendiri. Nah, ini Walmart, salah satu industri retail, mereka mereka itu kan rantainya tuh banyak ya. Jadi tokonya banyak sekali di berbagai negara. Mereka menjalankan PHT. Jadi mereka dengan memahami konsep PHT itu mereka implementasikan sehingga bisa mengendalikan hama secara efektif. Nah, pendekatan mereka apa yang dilakukan? Tadi pemeriksaan rutin, sanitasi, memastikan teknik eksklusi, jadi kasih penghalang-penghalang supaya si hama bisa dicegah biar tidak masuk ke toko. Lalu mereka juga bisa melakukan mereka melakukan metode non kimia, artinya pakai perangkap gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilakukan oleh pengelola si toko retail itu sendiri. Nah, lalu mereka memang melatih. Jadi memang kuncinya pengendalian hama itu harus punya pengetahuan yang cukup dan benar. Jadi nggak boleh juga kita terpengaruh dengan berita-berita yang kurang tepat. Misalnya kita mendengar bahwa tikus kalau apa dikendalikan oleh suatu umpan dan mati seketika, mati di sana dan mengering gitu ya, itu bagus. Nah itu ada beberapa informasi yang kurang tepat. Jadi nggak mungkin si tikus sampai kering gitu ya dengan memakan dari si umpan yang berpestisidanya, yang punya yang sudah dimasukkan rodentisidanya. Nah, itu juga bisa bisa kita lihat pengetahuan itu harus betul. Nah, mereka juga sama melatih stafnya bagaimana sih tanda-tandanya hama. Jadi, Bapak Ibu perlu tahu, oh ini kalau tandanya si tikus rumah kayak gini, tikus got kayak gini, bahkan tikus wiro kayak gini gitu. Itu ada ilmunya. Kenapa harus dilatih? Karena untuk memastikan tindakan itu nggak coba-coba, tapi merupakan tindakan yang tepat karena sudah dikaji atau sudah didiskusikan secara benar keilmuannya. Nah, itu Bapak Ibu materinya bahwa pengendalian hama yang efektif di industri retail, baik toko fisik maupun e-commerce, sangat penting untuk dilakukan karena apa? Satu, melindungi bisnis itu sendiri. Apakah itu inventaris, menjaga reputasi, dan tentu ingin memenuhi harapan dari pelanggan mendapatkan produk yang baik. Nah, implementasi strategi PHT yang komprehensif, jadi menyeluruh, tentu dapat membantu mencegah dan mengelola investasi hama secara efisien. Dan sekali lagi, harus dilakukan bersama-sama. Tidak hanya jasa pengendali hama saja,
tetapi juga pemilik bisnis yang tentunya bisa mulai mencoba membentuk tim pengendali internal di bisnis itu sendiri. Karena responnya lebih cepat dan bisa melakukan hal-hal yang non kimia terlebih dahulu, termasuk melakukan pencegahan dan pemantauan. Nah, mungkin seperti itu dulu Mbak Indah materinya, nanti bisa kita berkembang pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, luar biasa sekali untuk materinya, Dr. Lin. Tadi ada ternyata gitu ya, kita baru tahu gitu ya. Ternyata untuk bisnis retail online itu bahayanya justru sangat besar juga karena akan dikirim gitu ya ke berbagai daerah. Kalau misalkan ada hamanya, nanti akan membawa gitu ya nama buruk. Oke, apakah ada nih dari Bapak Ibu semua yang mengalami kerugian gitu gara-gara ditemukan hama di industri retailnya? Ada mungkin boleh disampaikan gitu di kolom chat berapa kerugiannya atau ada yang pernah menerima paket dan di sana isinya ada hamanya gitu. Ada gitu boleh. Kalau misalkan ada silahkan gitu ya. Mungkin ada juga gitu untuk Bapak Ibu yang bergerak di bidang retail gitu ya karena untuk barang-barang yang disimpan di gudang itu akan sangat riskan adanya hama tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Lee. Oke, nah tadi juga disampaikan bahwa untuk strategi pengendalian hama di retail ini harus dilakukan secara terpadu tidak hanya semprot saja, tapi juga melalui pencegahan, kemudian ada pengendalian serta monitoring. Nah, dengan adanya tim internal pest management itu akan sangat membantu gitu ya. Apabila nantinya juga menggunakan jasa pest control eksternal, apabila ada tim dari internal akan semakin efektif lagi gitu karena bisa stay di tempat, kemudian juga bisa langsung bergerak cepat gitu ya, Dokter Lin. Betul. Oke, baik. Dan tadi saya juga sudah singgung gitu ya, ada event di awal tahun. Bapak dan Ibu semua yang ingin menambah knowledge tentang pengendalian hama selama 2 hari. Nah, kenapa 2 hari? Karena memang diperlukan waktu yang cukup panjang gitu ya untuk bisa memahami banyak hama yang ada. Karena tadi tidak hanya satu saja yang menjadi gangguan itu. Ada banyak begitu ya, Dokter Lin. Kalau misalkan di retail itu ada tikus, kemudian ada kecoa, lalat, apalagi di industri retail yang makanan, kemudian gudang barang-barang seperti itu. Oke, baik. Nah, nanti Bapak dan Ibu yang ingin gitu ya mengirimkan timnya, maka bisa eh, mendaftarkan di Alihama. Ini kita akan ada gitu ya, bisa di link yang dikirimkan oleh tim Alihama dari admin IPMM di awal tahun tanggal 12 sampai 13 Februari 2025. Masih ada early bird tentunya. Dan di sini juga bersama dengan pest expert yaitu Prof. Intan serta Dr. Lin 2 hari jadi pengendali hama terpadu tersertifikat. 2 hari gitu ya untuk bisa menjadi tim pengendali hama yang tersertifikat tentunya dengan ada sertifikat ISO 9001 yang berskala internasional bisa diakuinya. Oke, baik. Nah, baik sebelumnya kita membuka sesi diskusi ini untuk 5 penanya terlebih dahulu gitu ya. Nah, boleh teman-teman isikan dulu pertanyaannya di kolom chat, lalu sambil menunggu boleh dari tim mohon bantuannya untuk kita lihat dulu highlight dari IPMM yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, mohon dari tim, apakah kita bisa
lihat dulu gitu ya, highlight dari IPMM yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Oke, baik. Nah, bagi teman-teman, ini ada di kolom chat gitu ya, bisa disimpan terlebih dahulu link yang sudah dikirim oleh admin ahli Hama, daftar IPMM. Nah, ini bisa tanya-tanya dulu gitu ya, apakah bisnis saya sesuai, kemudian juga bisa diikuti oleh siapa saja. Oke, baik. Itu dia highlight. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya. Oke, baik. Itu dia highlight dari Integrated Pest Management Mastery. Dan akhir tahun ini kita sudah melaksanakan ya, Dr. Lin, tanggal 11 sampai 12 Desember. Alhamdulillah ya, kita bisa membantu banyak sekali dari Pest Control Officer maupun pemilik bisnis untuk bisa membuat tim pest management internal. Oke, baik. Nah, jadi apa bedanya begitu? Apabila belajar di internet itu kan banyak ya Dokter Lin gitu ya, ada banyak sekali sumber. Nah, kalau misalkan belajar dengan ahlinya, ini apa yang membedakan begitu? Mungkin boleh di-spill juga terkait apa yang akan dipelajari di IPMM. Ya, jadi pengetahuan dan keterampilan tentang hama ini memang tidak bisa kita ambil secara random. Kenapa? Karena banyak sekali informasi-informasi di internet itu perlu divalidasi. Nah, sehingga kalau kita mengikuti training yang dikelola oleh ahlinya, di ahli hama, itu Bapak Ibu bisa bertanya, bisa memvalidasi informasi-informasi tentang hama. Dan eh, para ahli hama tentu akan memberikan informasi-informasi mengenai bagaimana itu hama jenisnya apa saja, karakteristik atau perilakunya seperti apa, biologinya, karena kita harus kenal mereka. Dengan mengenal, maka kita tahu titik lemahnya ada di mana dalam pengendalian hama. Karena kalau kita salah dalam menganalisa dari biologinya, maka pengendaliannya menjadi tidak tepat sasaran. Termasuk juga penggunaan pestisida. Nah, pestisida tuh betul membantu, dia bisa cepat memberikan hasil. Tetapi ingat, penggunaan pestisida ada seperti pisau bermata dua juga. Jadi di satu sisi bisa membantu, satu sisi bisa menyebabkan kekebalan atau resistensi. Jadi artinya bisa memicu resistensi dan artinya si serangganya makin kebal dan bertambah banyak karena itu bisa diturunkan. Nah, jadi pada training tersebut selama 2 hari sudah disusun silabusnya secara lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu harus bersekolah, itu sekolahnya lama, sekolah hama gitu ya. Nah, oleh kami disusunlah silabus yang selama 2 hari full, itu bisa diserap dengan baik, termasuk membahas studi kasus tentang hama-hama di tempat Bapak Ibu atau kami memberikan informasi bagaimana hama ini bisa kompleks urusannya. Nah, itu kita bisa bahas bersama di eh, training yang berbayar yang memang kami persembahkan kepada siapa? Kepada pemilik bisnis. Karena tadi poin penting pengendali hama internal itu harus ada karena mereka yang akan respon cepat dan mengetahui fasilitas dan juga kepada para jasa pengendali hama eksternal yang memang bisnisnya di bidang pengendalian hama. Nah, itu harus terus menambah pengetahuan
walaupun sehari-harinya mengerjakan hama, itu belum cukup kalau kita tidak mau belajar menambah knowledge atau keterampilan. Kenapa? Karena hama itu akan terus melakukan adaptasi. Sebagai contoh, misalnya dari tikus. Nah, Bapak Ibu misalnya kita mendengar, oh ada teknik nih pengendaliannya pakai gelombang elektromagnetik misalnya. Si tikus bisa kabur. Nah, Bapak Ibu ingat tikus itu hewan cerdas. Dia akan melihat, dia akan selalu curiga untuk hal baru. Memang betul dia seperti akan mundur teratus, akan menjauh. Tapi dia akan lihat, dia akan coba. Nah, pada saat dia mencoba tidak apa-apa, ya udah selanjutnya dia tahu itu tidak bahaya. Nah, demikian juga pengendalian dengan kimia, dengan umpan atau pakai radiotisida. Nah, itu salah satu kenapa kita harus kenal dari hama itu sendiri. Nah, seperti itu ya Mbak Indah, bahwa IPMM atau pelatihan pengendalian hama apa integratif pest management, pengendalian hama terpadu perlu dipelajari dengan baik supaya tadi pengendalian hamanya nggak coba-coba, nggak trial and error, karena salah-salah nanti hamanya tambah banyak. Nah, dan larinya kalau sudah bisnis adalah kerugian. Mungkin kalau di rumah ya udah yang ruginya rumah itu gitu, yang sakit atau jadi tidak produktif. Tapi kalau sudah bisnis, Bapak Ibu, itu sudah urusannya besar. Maka pengendalian hama ini menjadi selayaknya menjadi perhatian juga. Seperti itu ya, Mbak Indah. Iya, oke, baik. Jadi yang membedakan Bapak dan Ibu peserta seminar belajar di ahli hama ini bersama dengan pest expert yang memang sudah belasan tahun, puluhan tahun begitu ya. Profesor dan doktor nih. Profesor dan doktor di bidang pengendalian hama yang tentunya pengalaman ini sangat banyak karena sudah mendampingi juga banyak perusahaan untuk bagaimana gitu ya pengendalian hama yang tepat. Kemudian juga dirangkum Bapak dan Ibu semua dalam 2 hari di silabus ini ada pengendalian hama tentang uh, tikus, nyamuk, rayap semuanya. Nanti outputnya akan bisa membentuk tenaga pengendali hama yang tersertifikat karena dilatih oleh pest expert yang handal. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu yang membutuhkan itu ya upgrade knowledge lagi kemudian dari nol pun bisa gitu ya. Tim yang mungkin belum ada basic di pengendalian hama itu juga bisa ya Dr. Lim apabila ingin belajar dari nol ini di training IPMM apakah bisa Dr. Lim? Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan, memang kalau kita mempelajari hama secara saintifik yang kuat, ya memang kita harus sekolah gitu dulu ya. Nah, tapi kalau misalnya di dunia di tataran implementasi, apalagi langsung diterapkan di sektor bisnis, maka kita coba, kami coba untuk membuat kurikulumnya. Sehingga kurikulum itu kita padukan, kita rumuskan dalam tempo 2 hari bisa disampaikan. Nah, itu pasti basic-basicnya pasti akan tersampaikan semua. Bapak Ibu bisa bertanya apabila ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi atau divalidasi. Nah, jadi sudah dirangkum. Jadi sudah ditelaah materinya bisa tersampaikan selama 2 hari. Nah, jadi Bapak Ibu yang lokasinya jauh dari Bandung, kami ada di Bandung. Nah, maka kami berikan program online. Nah, kita sejak COVID sudah terbiasa. Asalkan kita fokus belajar, online pun tidak mengapa. Bahkan yang ada di Aceh, yang ada di Papua, yang ada di tempat yang jauh bisa ikut. Jadi bisa menambah ilmu tanpa harus keluar kos yang besar, apakah di transportasi dan akomodasi. Nah, seperti itu mungkin Mbak Indah. Tapi semuanya komplit disampaikan selama 2 hari, termasuk ada diskusi dengan para ahli hama. Oke, jadi investasi dalam edukasi selama 2 hari ini adalah investasi jangka panjang bagi bisnis Bapak dan Ibu semua gitu ya. Daripada nanti ada kerugian yang disebabkan oleh hama. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu semua. Oke, baik. Apakah sudah semua ya untuk
batch atau termin satu ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke, Dr. Lin, sudah ada beberapa pertanyaan ternyata ya. Baik, Baik. Ya, baik untuk pertanyaan ini kita persilahkan, baik tentang uh, pengendalian hama, kemudian juga mungkin ada kasus yang terjadi, lalu bagaimana solusinya, serta tentang bagaimana IPMM, ini karena ada yang menanyakan juga dipersilahkan, ataupun tentang training pendampingan lainnya juga dipersilahkan ya, Bapak dan Ibu semua. Oke, nah yang pertama, ini dari Ibu Niti. Saya akan bantu bacakan ya, Dr. Lin, untuk iya, penanya. silakan. Baik, dari Ibu Niti, bagaimana cara menangani hama lalat supaya sudah, saya sudah memakai fly trap dan pakai pihak ketiga, tetapi lalatnya datang lagi. Apakah ada alternatif lain? Oke, baik. Jadi sudah ini ya, memakai pengendali hama dari pihak ketiga, tetapi ternyata masih ada kegagalan seperti itu, dokter. Iya, ya. Nah, jadi bagaimana mengendalikan hama di suatu area? Tentu selalu kami sampaikan ada peran-peran yang harus dilakukan. Di manakah peran pemilik fasilitas? Di manakah peran jasa pengendali hama eksternal? Karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh eksternal dan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh internal. Maka upaya terpadu yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus dijalankan bersamaan. Sebagai contoh, misalnya ibu mengalami gangguan di tempatnya tentang hama lalat. Sudah dilakukan pengendalian, tetapi kok dia datang lagi. Nah, kita dengan mengetahui karakteristik dari biologi hama, tentu kita akan lihat hama ini kenapa bisa datang ke tempat kita. Dicek hama lalat ini senang sesuatu yang bau menyengat. Bau menyengat salah satunya sumbernya dari sampah. Nah, selain ibu mengecek tempat sampah yang ada di tempat ibu, ibu harus mengecek juga lingkungan sekitar. Karena bisa jadi misalnya pengelolaan sampahnya sudah diatur dengan baik. Lalu kebersihannya sudah misalnya. Karena itu harus dilakukan oleh pemilik fasilitas. Nah, baru kita akan lihat kok dia belum masih ada juga ya. Nah, maka kita harus lakukan jangka pendek dulu. Nah, bila jangka pendek itu, yang dimaksud jangka pendek itu adalah kita harus mengatasi lalat dewasa yang saat itu sudah banyak berterbangan. Maka harus dilakukan dulu pengendaliannya dengan cepat. Karena itu bakal relatif lebih cepat. Apakah dengan penyemprotan, apakah itu dengan pakai penyemprotan residual, jadi pestisida yang ada unsur residu, atau penyemprotan ruang seperti pakai fogging atau pakai ULV. Nah, itu dilakukan oleh siapa? Itu oleh jasa pihak ketiga atau yang kita sebut jasa pest control eksternal. Tapi nggak cukup. Karena kita belum selesai. Ini ada sumbernya di mana nih? Sumber berkembang biaknya. Nah, bisa dilakukan oleh internal. Dilakukan lagi. Ini urusan lalat saat itu sudah. Maka menjaga, kita harus ingat lalat itu dari telur sampai dewasa 14 hari. Bisa saja nanti calon-calon lalat baru sudah ada sebenarnya di tempat perkembangbiakannya. Maka kita harus lakukan di situ. Ya sanitasi, lalu kita harus juga pakai alat pemantauan. Nah, kalau ini dilakukan secara bersamaan, secara beriringan, maka kita tidak lagi terganggu dengan serangan kedua. Nah, jadi kita perlu melihat atau mengenal ini hama tuh nggak mungkin tiba-tiba banyak. Pasti akan ada tanda-tanda awal dulu. Nah, si lalat ini pada fase belatung atau larva dia tuh tinggal di area-area yang nggak kelihatan oleh kita, yaitu kalau di tempat sampah di paling bawah, lalu kalau ada kotoran dia paling bawah gitu ya. Nah, jadi itu kita harus 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 jeli di sana. Jadi sekali lagi eh, Ibu bisa bisa cek kembali bagaimana peran-peran yang dilakukan oleh tim di tempat Ibu, maka dengan adanya tim pengendali internal itu lebih enak.
oh ini nanti kamu harus memantau, nanti pastiin jadwal kebersihan, itu sudah kejaga. Tapi kalau sedang populasinya banyak, harus segera ya bisa panggil pest control. Nah, tadi Ibu sudah pakai misalnya fly trap, bisa, tapi sedikit yang kena. Jadi harus terus-menerus. Jadi kita mendingan ketemu dulu akar masalahnya. Tempat perkembangbiakannya di mana sih? Nah, di situ ya kita harus lakukan juga pengendalian. Semoga bisa membantu pertanyaan yang disampaikan ya. Oke, baik. Mungkin itu baru sekian persen yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian hama secara terpadu. Jadi perlu tadi ya ada peran dari tim internal, kemudian juga nanti akan disupport juga oleh pest control dari eksternal. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Niti. Baik, selanjutnya ini ada dari Ibu Irma. Bagaimana cara mengendalikan serangan laron di Hmm, usaha F&B atau food and beverage? ya. Jadi laron ini sesungguhnya adalah eh, salah satu fase dari perkembangan atau siklus dari rayap. Jadi itu sebetulnya calon rayap yang laron itu adalah rayap yang nanti akan siap membentuk koloni baru. Jadi dia memang punya sayap. Biasanya dalam kondisi sudah habis hujan karena memang ada kelembaban tertentu yang membuat mereka tuh bakal keluar dulu. Mungkin jumlahnya banyak. Nah, itu nanti mereka akan terbang, akan menempati wilayah-wilayah untuk membentuk koloni-koloni baru dari rayap. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya pas kedapetan di situ ada laron. Nah, jadi kalau misalnya ibu punya industri F&B, ibu punya sinyal, oh di situ ada, berarti di tempat ibu udah ada tanda-tanda rayap nih, gitu ya. Nah, itu kita harus ini dulu, analisa dulu. Nah, baru sekarang bagaimana nih lah, laron-laronnya kadang mengganggu juga. Nah, biasanya kita lakukan untuk laron itu tentu penggunaan pestisida harus diminimalisir, karena apalagi di industri F&B. Maka biasanya kalau laron ini sebetulnya tidak akan lama. Dia nggak akan terbang seperti lalat dan nyamuk yang terus-terusan. Ini hanya sementara waktu. Dan biasanya ya bisa dilakukan pengendaliannya secara fisik. Karena kalau dengan penyemprotan ya kadang tidak membantu karena walaupun karena dia terbangnya atau menyerangnya atau adanya itu sementara sebetulnya. Tapi kuncinya adalah oh ini di sini sudah ada nih rayap di sekitar lingkungan itu. Maka lakukan justru kita pengecekan barangkali ada furniture atau alat-alat yang berbahan kayu, pokoknya ada unsur selulosa di situ apakah sudah ada tanda-tanda gejala rayap atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, laron tuh ibaratnya kayak gejala aja. Sebetulnya penyakitnya udah ada, berarti ada rayap di sekitar itu. Nah, mungkin itu bisa membantu ya. Jadi kalau kepada serangan laronnya, ya tinggal dilihat ibu karena itu sifatnya sementara. Seperti halnya tomcat, gitu ya. Kalau tomcat itu orang kadang, tomcat nanti takut malah jadi apa kulit melepuh dan lain-lain. Sebetulnya itu karena faktor lingkungan yang sifatnya sementara karena sebetulnya dia bukan bukan hama yang nanti ganggu. Nah, jadi itu nanti akan hilang sendiri istilahnya. Ya, nah laron pun sama. Jadi jarang sekali laron akan terus dia berjam-jam, berhari-hari, tidak seperti itu. Kecuali kalau memang tempatnya sangat lembab di sana, jadi cukup sering diserang. Nah, tapi itu penanda bahwa rayap banyak berarti di situ. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Jadi Oke, bisa oke. lakukan pengendaliannya fisik saja. Oke, baik. Jadi untuk itu sebetulnya laron adalah salah satu fase hidup dari rayap Rayap. saja gitu ya. Jadi harus mengetahui bagaimana fase hidup dari semua hama. Karena tentunya dalam industri itu tidak hanya satu saja, tidak hanya rayap, tapi secara bersamaan bisa begitu ya. Ada beberapa hama dan tentunya harus mengetahui fase-fase hidup itu masuk ke bioekologi gitu ya, dan juga bagaimana mereka hidup sukanya di tempat yang seperti apa. Nah, itu juga harus dipelajari tentunya supaya tahu bagaimana cara pengendalian hama yang tepat. Oke, baik.
Untuk Ibu Irma, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Dr. Lin. Akan masuk gitu ya sesi diskusi ini dari eh, Ibu Wana gitu ya. Izin bertanya di sektor retail, oke, kami sering menghadapi masalah kecoa. Hmm. Ini masuk ke area penyimpanan barang dan berpotensi mencemari produk. Apakah untuk pelatihan di IPMM bisa membantu untuk mengatasi masalah kecoa tersebut? Dan sebaiknya apakah saya sebagai pengelola atau tim operasional yang mengikuti pelatihan tersebut? Oke, Ya, jadi baiknya dari eh, beliau gitu ya sebagai pengelola atau tim, begitu Dokter Lin. Siapa ya. saja yang bisa ikut? Ya, jadi yang pertama memang salah satu yang dibahas di training pengendalian hama terpadu ini adalah semua hama yang ada di sekitar kita. Nah, tadi di industri retail ada tikus, ada kecoa, ada lalat, ada kutu busuk, jadi segala macam. Nah, mungkin ibu sekarang kebagian keserangnya kecoa. Bukan berarti nanti hama-hama yang lain nggak muncul. Nah, dengan pelatihan ini kita akan bahas semua. Nah, sekarang siapa yang ikut? Apakah pemiliknya atau tim operasionalnya? Nah, pada dasarnya pengetahuan ini bisa diserap oleh semua. Baiknya pemilik bisnis apabila memungkinkan waktu dan kesempatan lebih baik ikut supaya bisa mengerti, paham, bisa memahami secara prinsip-prinsipnya bagaimana pengendalian hama terpadu sehingga saat mengarahkan tim dari tempat ibu itu ibu bisa paham oh ini secara generalnya. Nah, baru nanti bisa bertahap. Nanti siapa yang diikutkan untuk tim operasionalnya. Jadi saran saya baiknya kalau pemilik bisnis ada waktu dan kesempatan bisa langsung ikut. Tapi bila tidak mungkin kan bisa dikirim dulu dari tim operasional. Dan kalaupun Bapak Ibu di perusahaannya akan memerlukan jasa, oh timnya banyak, kami bisa memberikan di tempat Bapak Ibu. Jadi itu pilihan beberapa cara bagaimana pelatihan ini bisa tersampaikan. Ya, seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Jadi pengendalian hama ini bisa dipelajari oleh siapapun, begitu ya, Dokter Lin. Baik Ya, Bapak Ibu sebagai tim pengelola ataupun nanti tim operasional, kemudian juga bisa mengirimkan dari tim yang sudah ada misalkan general affair untuk manajemen building gitu ya. Kemudian juga ada cleaning service dan siapapun bisa dari tim eh, HR yang ingin melatih juga timnya itu juga tentunya bisa gitu untuk belajar bagaimana cara pengendalian hama yang tepat dan juga terpadu gitu untuk bisa kita mendapatkan hasil yang efektif. ya. Jadi tim pengendali hama internal juga tidak perlu harus membuka lowongan yang baru dengan speknya, misalnya harus sarjana biologi, sarjana pertanian tidak perlu. Bisa memberdayakan tenaga yang ada. Jadi para pemilik bisnis, para pengelola bisnis bisa menugaskan yang tim ini sambil mengerjakan itu juga dapat tugas untuk melakukan pemantauan atau pengendalian hama secara internal. Nah, itu bisa. Jadi tidak perlu ada tim baru. Tim yang ada diberi pengetahuan, diberi keterampilan sehingga pengendalian hama terpadunya bisa dilakukan sejak pencegahan hingga nanti evaluasi atau monitoring. Sehingga nanti saat bekerja sama dengan jasa pengendali hama eksternal, internal sudah tahu masalahnya yang tidak bisanya apabila menggunakan teknologi. Nah, itu menggunakan jasa pengendali hama eksternal. Nah, jasa pengendali hama eksternal harus belajar lagi. Kenapa? Karena harus lebih advance lagi. Harus lebih mampu menghadapi masalah yang kompleks. Nah, kalau pengendali hama internal yang sederhana-sederhana tapi paham ilmunya supaya nanti tidak salah mengenali misalnya itu hanya tikus yang ukuran kecil ternyata salah nih analisa hamanya sehingga saat pengendaliannya kurang tepat. Nah, seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Jadi
Ya tadi jawaban untuk pertanyaan mungkin masih mempertimbangkan siapa yang uh, bisa ikut gitu. Baik, jadi semua bisa mengikuti pelatihan pengendalian hama di Integrated Pest Management Mastery by Ahli Hama gitu ya, Ibu Wana. Baik, selanjutnya ada dari Bapak Syahrul Munawar. Izin bertanya, saya sebagai Manpower Pest Control merasa resah atas populasi pada area karena populasi lalatnya tidak terkontrol. Nah, mungkin ada saran untuk tim Bapak Syahrul. Oke. Oke. Jadi Nah, tentang hama lalat ini, apalagi di area terbuka, kami pernah melakukan konsultasi di area di area perusahaan minyak dan gas, Bapak Ibu. Kasus terbesarnya adalah lalat. Nah, kenapa lalat ini adalah serangga terbang? Serangga terbang artinya kita harus melihat di manakah sebetulnya sumber-sumber perbiakan ya, sumber dia berkembang biak. Karena bisa jadi di radius tertentu harus dicek juga. Lalu kenapa hama lalat bisa datang? Nah, pasti ada daya tarik tuh di sana. Nah, jadi harus dicek secara menyeluruh. Maka eh, dengan adanya kerjasama dengan tim pemilik fasilitas atau pengendali hama internal itu lebih bagus. Jadi sangat membantu jasa pest control dalam menjalankan tugasnya. Karena Bapak Ibu pengendali hama eksternal nggak mungkin apa, melakukan apa namanya instruksi untuk menutup area yang lubang-lubang, membersihkan sampah, kan tidak. Itu harus dilakukan oleh pemilik fasilitas, oleh timnya yang ada di internal. Sehingga nanti pengendalian yang dilakukan oleh jasa pest control menjadi lebih ringan karena urusan pencegahan, urusan sanitasi sudah dibantu oleh pemilik fasilitas. Kalau tidak, yang terjadi adalah demikian, menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada pest control kewalahan karena ada hal yang tidak bisa dikerjakan. Karena memang bukan tugasnya, seperti kebersihan, pemantauan, rutin, terus setiap waktu, itu tidak bisa oleh pest control. Nah, oleh karena itu, sarannya adalah Bapak harus selalu melakukan komunikasi kepada pemilik fasilitas. Mana yang menjadi tanggung jawab dari pest control eksternal, mana yang menjadi hal yang harus dikerjakan oleh internal dari pemilik fasilitas. Kalau itu sudah terjalin, enak Pak. Mau kasus hama sebesar apapun bisa diatasi. Bahkan nggak sampai kasus hamanya besar karena dicegah dari awal. Kalau tidak, yang terjadi adalah itu pest control eksternal ketibanan eh, komplain karena disangkanya nggak bisa mengendalikan, padahal ada hal-hal yang harusnya dilakukan dulu oleh tim internal dari pemilik fasilitas. Nah, oleh karena itu ahli hama memberikan harus memberikan edukasi ini karena selama ini para pemilik bisnis menyerahkan semuanya kepada jasa pest control eksternal. Pokoknya nggak mau tahu, harus beres. Tapi yang terjadi apa? Mengeluh, komplain dari pemilik fasilitas. Disangkanya masalah hama ini kok nggak beres-beres. Ternyata kalau kita bedah, pengendalian hama terpadu ada peran-peran yang dibagi antara tim pengendali internal dengan eksternal. Nah, seperti itu. Nah, berarti kuncinya para pengendali hama eksternal harus terus nambah pengetahuan sehingga lebih percaya diri dalam melakukan komunikasi. Nah, seperti itu ya. oke. Baik, tadi jawaban pertanyaan terkait saran gitu ya, apabila ada saran dari pest expert seperti apa untuk tim Bapak Syahrul Munawar Septiadi. Nah, selanjutnya ini ada dari Bapak Nanang Taat dari Banyuasin, Sumatera Selatan. Oke, Hmm. izin bertanya, Ibu, gimana untuk menghindari hama patah leher di padi, juga wereng dan Oh. pik. Oh, tikus, oke. Banyak nih hamanya Sama ya. pertanian ya. Iya, betul, betul. Ini ada Ya, oke. wereng, It- kepik, Iya, tikus. segala macam hama ya di pertanian. Nah, Iya. perlu kami sampaikan Bapak bahwa
Kalau hama pertanian, kita melihatnya ini open space, artinya ruang terbuka, Pak. Beda dengan permukiman. Kalau permukiman itu tetap ada batas-batas, misalnya hama-hama di indoor, di ruangan. Kita masih bisa yang namanya menutup akses, Pak. Menutup akses hama keluar masuk. Tapi kalau di hama pertanian yang merupakan tempatnya memang tempat terbuka, tidak bisa pakai cara dengan menutup akses. Jadi kita tuh harus udah siap terima aja. Siap terima hama dari manapun. Kenapa? Karena makanannya ada, airnya ada, tempat berlindung di tanaman itu ada. Nah, jadi bagaimana pengendaliannya? Mau tidak mau, Pak, kalau di pertanian, selain kita memilih bibit-bibit yang tahan hama, itu sebagai upaya di awal ya, Pak, juga bisa melakukan pengendalian-pengendalian yang sifatnya bisa dengan pengendalian biologis, misalnya pakai predator. Nah, jadi sekarang sudah bisa dilakukan di banyak tempat, Pak, perkebunan-perkebunan, menyebar burung hantu untuk mengendalikan tikus, ya. Nah, kalau misalnya pakai ular kan orang juga takut ya, Pak. Nah, jadi melakukan pengendalian dengan biologi. Nah, tapi itu tidak cukup karena biasanya kelemahannya adalah kalau pengendalian biologi si predatornya tidak seimbang jumlahnya dengan prey, dengan pemangsa yang dimangsanya. Nah, maka apa yang dilakukan? Nah, maka banyaklah pasti belanja pestisida, Pak. Nah, maka dalam pengendalian hama pertanian tentu yang menjadi fokusnya adalah harus pintar-pintar memilih pestisida yang tidak punya atau tidak ada kasus saat itu yang resistensi. Karena persoalannya adalah semakin banyak menggunakan pestisida, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan hama pasti nanti akan jadi resisten. Karena hama di alam itu selalu ada yang kuat, ada yang kuat itu artinya resisten, ada yang lemah, artinya ada yang rentan. Nah, itu selalu begitu ada komposisinya di alam. Semakin banyak pestisida, maka si resisten makin kuat, yang lemah mati. Nah, masalahnya yang resisten menghasilkan keturunan yang resisten pula. Nah, seperti itu. Jadi biasanya challenge-nya atau tantangannya kalau di pertanian adalah bagaimana pemilihan pestisida. Bagaimana menggunakan pestisida itu secara bijak, harus tepat dosis. Karena kalau metode lain, Pak, di hama pertanian sulit karena dia merupakan tempat terbuka. Nah, kalau di permukiman lain, segala macam bisa dilakukan metodenya. Ada fogging, ada ULV, ada penyemprotan residual, ada baiting. Ya di eh, pertanian untuk tikus bisa saja Bapak menggunakan metode baiting. Artinya umpannya harus terus makin banyak, yaitu pasti cost-nya besar. Atau dengan sistem apa namanya pembakaran di suatu titik sehingga tikusnya keluar, udah gitu tikus keluar lalu digebukin, itu pengendalian fisik ya Pak. Nah, itu upaya-upaya yang bisa dilakukan di hama pertanian. Nah, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak. Oke, baik. Menarik sekali, karena challenging gitu ya, sangat menantang untuk pengendalian hama. Dan salah satunya tadi yang disampaikan Dr. Lin, resistensi gitu. Nah, itu jadi salah satu topik yang tentunya akan dibahas lebih lanjut di IPMM. Seperti itu karena memang perlu waktu yang khusus yang panjang gitu ya untuk bisa membahas satu persatu hal-hal yang penting untuk pengendalian hama secara terpadu. Salah satunya resistensi juga. Oke. Nah, ini dua pertanyaan terakhir ya di sesi diskusi tanya jawab Zeminar Ahli Hama pada sore hari ini. Baik, dari Bapak Muhammad Robi Kurniawan, izin bertanya Dr. Lin, Ya. untuk jasa pengendali hama biasanya dilakukan berapa kali dalam satu bulan? Lalu apakah ada contoh untuk rincian biaya jasanya? Oke, Itu kalau baik. tentang jasa pengendalian hama berapa kali ya Bapak bisa konsultasi sama pest control eksternal Pak. Tapi yang penting kita harus lihat bahwa pengendalian hama di suatu lokasi tidak bisa semuanya menjadi beban pest control.
Tetapi apa yang bisa dilakukan di tempat Bapak itu? Maka bisa lakukan tadi dengan pengendalian hama terpadu, singkirkan bahan-bahan atau faktor-faktor yang menyebabkan hama datang. Lakukan pembersihan dengan rutin. Itu aja dulu, Pak. Menutupi barang tempat akses masuk. Nah, kecuali kalau Bapak saat itu sudah di tempat itu sudah diserang hamanya banyak, maka Bapak bisa lakukan kerjasama dengan pest control itu untuk mengatasi kondisi darurat. Tapi setelahnya Bapak harus melakukan aksi yang berkelanjutan karena ya dikhawatirkan tadi hama yang lama sudah teratasi masuk lagi hama baru karena kita masih menyiapkan akses masuknya itu. Nah, jadi tentang frekuensi sebetulnya nanti akan dilihat kepentingannya, Pak. Karena kalau kita melakukan pengendalian dengan kimia setiap hari, setiap waktu, misalnya 1 minggu sampai berapa kali, oh itu yang ada nanti resisten, Pak, hamanya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bapak Robi. Dan kami dari Ahli Hama Platform Edukasi, begitu ya, untuk memberikan edukasi terkait pengendalian hama secara terpadu. Oke, di berbagai platform, kemudian juga ada seminar, lalu ada pelatihan untuk memberikan ini ya, pelatihan selama 2 hari untuk mencetak pengendali hama yang tersertifikasi. Oke, dari Bapak Robi, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Ibu Latisha. Kami perusahaan di bidang retail sudah memiliki pest control juga tadi dari pertanyaan sebelumnya. Kemudian eh, seperti yang Ibu sebutkan, kita sudah menyewa pest control tetapi tidak diselesaikan secara tuntas. Nah, bagaimana saran? Apakah kami harus meng-hire staf baru atau melatih staf yang sudah ada untuk belajar di IPMM? Lalu apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi pengendali hama? Ya. Intan. Jadi dari pengendalian hama yang ada di suatu tempat akan lebih baik apabila di karyawan atau pemilik fasilitas memiliki kesadaran tentang pengendalian hama itu. Maka kesadaran ini bisa dibangun dengan edukasi, dengan pelatihan. Nah, jadi kalau pemilik bisnis sudah menyadari pentingnya pengendalian hama karena nanti akan berdampak kepada operasional atau keberlangsungan bisnis itu sendiri, maka hendaknya bisa segera dibuat tim. Nanti timnya tidak harus selalu staf baru. Tadi yang disampaikan yang ada saja bisa dibuat timnya. Nah, nanti diberi pengetahuan, diberi keterampilan. Sudah gitu implementasikan, diterapkan. Karena kami nanti akan membekali informasi yang lengkap, yang nanti bisa dibaca lagi, nanti bisa ditanyakan lagi, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita sudah ada benteng pertamanya. Pemilik bisnis sudah punya tim pengendali internal. Nah, apakah bekerja sama dengan eksternal? Bila diperlukan, apabila populasinya tinggi. Karena mereka pasti akan melakukan jasanya tadi dengan pendekatan penggunaan pengendalian kimia. Karena memang itu tugasnya. Pest control artinya membasmi hama, mengontrol hama. Jadi langsung hamanya ada dulu baru bisa bergerak. Tapi kalau tim pengendali internal belum ada hamanya sudah jaga-jaga dengan dengan pencegahan, dengan kebersihan, dengan pemantauan. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Oke, Jadi jangan ragu-ragu, baik tim pengendali hama internal segera dibentuk di tempat bisnis Bapak Ibu. Itu untuk menyelamatkan bisnis Bapak Ibu ke depannya. Untuk pengendali jasa eksternal harus mau terus belajar. Karena Bapak Ibu yang bekerja di bisnis ini dipandang lebih banyak informasinya, berarti harus mampu berkomunikasi, menyampaikan informasi dengan benar, dan juga bisa memberikan solusi yang baik. Nah, mungkin seperti itu ya, Mbak Indah. oke, baik. Jadi bagi Bapak dan Ibu, teman-teman peserta IPMM semua yang ingin bertanya terkait masalah hama, kemudian juga terkait IPMM, ya, eh, Ibu Leticia, apabila ingin bertanya lebih lanjut, kita ada fasilitas free konsultasi
dengan tim ahli hama yang nanti bisa diberikan jawaban melalui nanti ada link yang akan dikirimkan gitu ya. Tadi juga sudah dikirimkan di atas. Kemudian untuk pendaftaran juga tentunya sudah dibuka untuk batch Februari. Bisa menghubungi ke admin ahli hama juga gitu ya untuk bisa berkonsultasi ataupun ingin langsung mendaftar, mengirimkan timnya gitu ya. Karena untuk saat ini early bird masih ada dari 3,5 menjadi 2,5 juta rupiah dengan banyak sekali benefit yang akan didapatkan oleh peserta di Integrated Pest Management Mastery pada tanggal 12 sampai 13 Februari 2025. Online training 2 hari untuk mencetak pengendali hama yang tersertifikasi. Oke, baik Bapak dan Ibu semua, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, maka silahkan menghubungi di admin ahli hama, begitu ya. Dan untuk seminar pada siang sampai sore hari ini, kan kita cukupkan terlebih dahulu ya, karena ada keterbatasan waktu juga. Baik, terima kasih sebelumnya Dr. Lin atas waktunya telah memberikan materi, kemudian juga ada sesi diskusi. Oke, baik terima kasih juga kepada seluruh peserta yang antusias sampai menit-menit akhir gitu ya untuk bisa mendapatkan pencerahan dari Dr. Lin. Mungkin ada closing dari Dr. Lin yang ingin disampaikan kepada seluruh peserta, dipersilahkan. Ya, jadi Bapak Ibu, pada materi yang kami sampaikan di setiap Jumat ini tentu semoga bisa diterima, bisa dipahami bahwa pengendalian hama menjadi hal yang penting karena memang menyangkut perlindungan kepada bisnis itu sendiri, melindungi juga kesehatan dari kita dan banyak orang, dan pengendalian hama ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Apalagi di tempat bisnis, maka perlu ada keterpaduan atau ada hubungan antara peran internal dan eksternal. Oleh karena itu, jangan ragu Bapak Ibu untuk selalu menambah pengetahuan, menambah keterampilan melalui program-program yang diadakan oleh platform edukasi dari ahli hama. Demikian, Mbak Indah. Oke, baik. Kita akan berjumpa lagi di berbagai kesempatan yang diadakan oleh Ahli Hama. Jangan lupa untuk follow juga platform-platform dari Ahli Hama di website www.ahlihama.com. Kemudian juga ada Instagram @ahlihama_. Kemudian kita juga ada YouTube untuk bisa di subscribe. Nantinya untuk recording dari seminar ini akan diupload ke sana. Baik, saya dari moderator ahli hama izin pamit undur diri dari Zoominar pada sore hari ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih.